Hi guys, welcome back to another episode of Rumah Belajar 100. Today we are going to continue to the next part of our job interview videos. Alright, hari ini kita akan melanjutkan video-video kita ke bagian yang ketiga. Bagian pertama udah dibuat, kedua juga udah dibuat. Sekarang bagian yang ketiga dari job interview videos kita. Dan mari kita langsung saja lanjut ya. Tadi kita udah sampai yang ke-27 ya. Kita udah sampai nomor 27. Mari kita lanjut pada nomor yang ke-28. Sebentar aku gantiin warnanya, yaitu 28. Nah, bagaimana Anda melafalkan nomor yang ke-28 ini? Caranya adalah, what are your qualifications for this job? Once again, what are your qualifications for this job? Cara Anda melafalkan ini, by the way, ada dua. Bisa qualifications, kalau misalkan Anda S, tapi kalau misalkan nggak ada S, yaitu qualification. Tetapi kalau misalkan gaya British, itu adalah qualification, alright? Qualification. Tapi kalau gaya Amerika, qualification, alright. Jadi silahkan Anda pilih. Itu artinya kualifikasi Anda itu apa saja, ya? Apa yang menjadi kualifikasi Anda untuk pekerjaan ini? Ini tentunya sama seperti pertanyaan-pertanyaan seperti, ini dia nomor 25. Why are you the best person for the job? Alright. Once again, why are you the best person for the job? Atau why should we hire you? Jadi itu memiliki kayak hal yang sama. Hanya ini bisa juga kualifikasi dalam hal pendidikan ya. Misalkan dia udah kuliah di jurusan ini dan di universitas ini dan selebihnya, tentu juga termasuk dengan strengths yang ini ya. Mana tadi? Ini yang kedua ini dia juga memiliki kemiripan. What are your strengths? Dan mereka itu masih dalam satu kategori ya. Jadi cara menjawabnya juga sama. Bahkan untuk lebih dalamnya di video pertama yang udah saya buatkan ya. Silahkan tonton di sana. Jadi sekali lagi, what are your qualifications for this job? Atau what are your qualifications for this job? Atau what are your qualifications for this job? Alright, itu cara Anda melafalkannya. Next, number 29. Di sini aku tulis bahwa what can you offer our company? Once again, what can you offer our company? Cara Anda melafalkan ini adalah what atau what. Ini adalah can, ini adalah you, ini adalah offer, ini adalah our, dan ini adalah company. Nah, ini juga cara menjawab ini aku udah jawab dengan lebih detail di video saya sebelumnya, jadi silahkan cek di sana. Artinya apa yang bisa Anda kontribusikan ke perusahaan kita atau apa yang Anda bisa berikan ke perusahaan kita ya. Jadi cara Anda menjawabnya juga aku udah buatkan di video sebelumnya. Nah, ini juga masih memiliki kemiripan dengan yang ke-28 ini dan sangat-sangat mirip dengan yang nomor kedua ini, yaitu what are your strengths? Once again, what are your strengths? Artinya apa saja kelebihan Anda yang bisa Anda kasih ke perusahaan kita, sama dengan apa yang bisa Anda kontribusikan atau persembahkan atau berikan untuk perusahaan kita. Next, number 30. Cara melafalkan ini adalah what do you know about this industry? Once again, what do you know about this industry? Artinya apa yang Anda ketahui tentang industri ini. Jadi ini tentunya untuk menjawab ini Anda harus udah melakukan research atau mencari tahu. Anda bisa browse di internet untuk mencari tahu tentang industri tersebut. Jangan sampai sana baru Anda berpikir, nggak benar. Anda harus sudah mencari tahu entah dari buku, bertanya ke orang-orang yang lebih pintar, atau mencari di Google. Terutama sekarang ini kan banyak, hampir semua ilmu ada di Google. Carilah di sana, atau di YouTube ada semua di sana. Alright. Jadi cari tahu di sana, atau bahkan Facebook dan selebihnya. Next, number 31. What is your personal mission statement? Once again, what is your personal mission statement? Cara Anda melafalkan ini adalah sekali lagi, what is your personal mission statement? Artinya misi personal Anda itu apa?
Jadi orang kalau punya misi personal, biasanya dia ingin tumbuh terus. Nah, itu akan mempengaruhi pertumbuhan Anda dalam perusahaan. Jadi, jika Anda punya itu akan menjadi sesuatu yang bagus karena orang tahu bahwa Anda orangnya yang mau tumbuh terus. Jadi, mau membantu perusahaan untuk tumbuh terus juga. Jadi misalnya jika Anda punya personal mission statement, itu akan sangat membantu Anda dan Anda pasti kesempatan untuk diterima lebih banyak ketimbang yang tidak punya. Next, number 32. Why do you think you're suited for this position? Once again, why do you think you're suited for this position? Artinya kenapa Anda pikir Anda itu cocok dengan posisi ini? Atau bahkan ini diganti dengan job, alright? Why do you think you're suited for this job? Artinya kenapa Anda pikir Anda cocok dengan perusahaan ini? Jadi ini juga masih sama seperti yang ini, 29 dan teman-temannya ya. Next, number 33. Alright, itu adalah describe your work ethic. Once again, describe your work ethic. Cara Anda melafalkan ini adalah work ethic. Ini artinya etos kerja ya. Kalau Anda memiliki etos kerja yang bagus, Anda orangnya rajin, kerja keras, dan selalu mau maju terus ya. Jadi silahkan Anda mendeskripsikan work ethic Anda. Tentunya mereka inginkan Anda untuk bekerja dengan rajin dan tidak sering bolos atau tidak sedikit-sedikit mengeluh atau tidak sedikit-sedikit mau lari dari kenyataan, tapi Anda yang mau bekerja keras untuk bisa mencapai hasil yang diminta, dan itu tentunya sangat membantu perkembangan dari sebuah perusahaan. Jadi orang akan memilih orang yang memiliki work ethic yang bagus, alright, atau etos kerja yang bagus. Next, 34. Describe your management style. Artinya deskripsikan cara manajemen Anda ya, atau gaya manajemen Anda ya. Ini juga tentunya bagaimana Anda mengatur entah orang atau barang ya. Jadi apakah Anda orangnya rapi atau tidak? Apakah Anda orangnya bisa memimpin orang atau tidak, atau membuat orang-orang lebih disiplin atau tidak? Apakah ya atau tidak? Jika tidak, tentunya mereka lebih mungkin memilih Anda, tetapi mereka akan taruh Anda di sebuah posisi yang tidak terlalu mempengaruhi perusahaan secara signifikan ya. Tapi kalau Anda memiliki management style yang bagus, Anda bahkan bisa menjadi seorang manager. Anda bahkan bisa lebih dari situ, yaitu vice president atau bahkan presiden, bahkan CEO. Kalau Anda memiliki management style yang bagus ya. Jadi sekali lagi, describe your management style. Next, number 35. What are your short-term goals? Once again, what are your short-term goals? Artinya apa goal-goal short term Anda? Apa arti dari kata short term? Ini artinya jangka pendek ya. Goal-goal jangka pendek Anda itu apa? Ini juga kalau misalkan Anda memiliki goal, berarti Anda orang yang mau maju. Jadi ini akan menjadi sebuah kayak jika Anda memiliki goal jangka pendek, Anda akan lebih dipilih ketimbang orang yang tidak memiliki sama sekali. Apalagi orang bule ya. Mereka itu selalu mau maju terus. Jadi tentunya ini sangat penting. Next, what are your long-term goals? Once again, what are your long-term goals? Artinya apa itu goal atau target atau apa ya? Ini bukan cita-cita ya. Mungkin lebih tepatnya target jangka panjang Anda ya. Misalkan Anda anggap saja 10 tahun yang akan datang saya akan menjadi. Nah, itu kan jangka panjang. Sedangkan short term goals itu kayak tahun depan atau bulan depan. Nah, itu lebih pendek jangka waktunya. Sedangkan long term goals itu lebih panjang atau lebih lama untuk dicapai. Tapi tentunya Anda membutuhkan yang namanya short term goals untuk mencapai yang namanya long term goals. Alright, next. 37. Why did you choose this field? Once again, why did you choose this field? Artinya kenapa Anda memilih lapangan yang ini ya. Jadi ini tentunya akan sangat berhubungan erat dengan passion Anda atau dengan hobi Anda ya, atau kesukaan Anda. Mengapa? Mungkin Anda bisa menjawab, aku sangat mencintai
memasak, jadi aku mau jadi chef kayak gitu. Aku sangat, atau karena latar belakang pendidikanku adalah memasak, jadi aku mau menjadi chef. Jadi tentunya itu sangat berhubungan, alright? Jadi selain berhubungan dengan hobi atau passion Anda, juga berhubungan dengan pendidikan Anda. Jadi Anda tentunya ingin memilih lapangan tersebut, lapangan pekerjaan tersebut, alright? Next, 38. Please describe your work experience. Once again, please describe your work experience. Artinya, tolong deskripsikan ke saya pengalaman kerja Anda, ya. Jadi tentunya Anda menceritakan tentang pengalaman kerja Anda. Dan sekali lagi, untuk ini memang harus lebih enaknya relevan dengan pekerjaan yang Anda lamar, ya, supaya kesempatan untuk diterimanya lebih besar karena Anda udah punya pengalaman sebelumnya, sehingga akan mudah untuk bekerja di perusahaan yang baru. Jadi kalau pengalaman Anda lebih relevan atau lebih berhubungan erat dengan pekerjaan yang Anda lamar, Anda pasti akan lebih mudah diterima ketimbang kalau tidak. Next, 39. Why do you want to work for our company? Once again, why do you want to work for our company? Artinya kenapa Anda mau bekerja untuk perusahaan kami gitu. Dan ini juga masih memiliki arti yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu nomor 37, 38, mereka masih memiliki hubungan yang erat. Next, 40. Nomor ke-40 yaitu what do you know about our company? Once again, what do you know about our company? Jadi ini artinya apa yang Anda ketahui mengenai perusahaan kami. Jadi ini sekali lagi, ini Anda harus mencari tahu sendiri, ya. Dan Anda bisa cari tahu di Google, atau cari tahu dari teman, atau cari tahu dari mana saja yang Anda bisa, atau dari orang, ya, dari teman Anda bisa tanya-tanya sehingga mereka memberitahu tentang perusahaan yang Anda mau lamar. Jangan sampai Anda pengetahuan akan perusahaan tersebut nol, itu Anda tidak akan diterima. Alright? Ini sama dengan industri yang tadi, ya. Jadi Anda harus udah mencari tahu tersendiri. Nomor 30 ini. Jadi Anda harus sudah mencari tahu sendiri, jangan menunggu untuk diberitahu. Next, 41. Alright, number 41. What is most important to you in a job? Once again, what is most important to you in a job? Apa yang paling penting bagi Anda dalam sebuah pekerjaan, ya? By the way, cara Anda melafalkan ini boleh important, tapi juga boleh important. Alright, important. Alright, itu gaya Amerika, ya. T-nya nggak dilafalkan. Jadi boleh Anda lafalkan, boleh juga tidak, nggak menjadi masalah. Next, 42. Describe your previous jobs. Alright, once again, describe your previous jobs. Artinya deskripsikan pekerjaan-pekerjaan Anda sebelumnya. Jadi ini kalau misalkan Anda udah punya pengalaman pekerjaan, tentunya Anda harus deskripsikan itu. Dan enaknya juga sekali lagi memiliki hubungan erat dengan pekerjaan yang Anda lamar sekarang, sehingga orang melihat bahwa Anda tidak terlalu banyak dibimbing untuk melakukan pekerjaan yang sedang akan Anda kerjakan. Alright? Jadi sekali lagi, enaknya selalu relevan dengan pekerjaan yang Anda lamar. Tapi kalau misalkan ini adalah pertama kali Anda bekerja, tentunya Anda juga harus jujur, ya. Next, 43. Alright, 43. Why did you leave your previous job? Once again, why did you leave your previous job? Artinya, mengapa Anda meninggalkan pekerjaan Anda yang sebelumnya, ya? Mengapa Anda meninggalkan pekerjaan Anda sebelumnya? Dan untuk ini aku udah buat video yang lebih lengkap di video yang paling pertama yang berbicara tentang ini juga. Jadi silahkan tonton video tersebut untuk memiliki pengetahuan yang lebih. Dan triknya adalah supaya Anda lolos dalam pertanyaan ini, salah satu tips yang bisa aku kasih adalah Anda dilarang untuk menjelek-jelekan tempat kerja Anda sebelumnya, dan juga Anda dilarang untuk menjelek-jelekan bos Anda. Meskipun hal itu benar, Anda sangat-sangat dilarang. Dan alasannya kenapa? Aku udah jelaskan di video sebelumnya. Next, 44. What were your responsibilities in your previous position? Once again, what were your responsibilities in your previous job or position? Artinya,
apa saja yang menjadi tanggung jawab Anda di posisi Anda sebelumnya atau pekerjaan Anda sebelumnya ya. Cara Anda melafalkan ini adalah responsibilities, alright? Responsibilities. Atau kalau misalkan nggak dalam bentuk plural tentunya responsibility, alright? Responsibility itu cara kayak iramanya kayak gitu ya. By the way guys, sampai hari ini kita udah mencapai kira-kira 3.200-an likes ya and followers on Facebook, alright? Di halaman Facebook kita, yaitu kursus bahasa Inggris RBA 100 ya. Kita udah mencapai kira-kira 3.200-an likes and followers, dan kita ingin untuk mencapai 10.000 likes and followers di halaman tersebut. Dan ketika kita udah mencapai 10.000 likes and followers di halaman Facebook kita akan membuka semua teknik-teknik belajar bahasa Inggris secara lancar kepada kalian semua secara gratis. Kita buka-bukaan di sana. Yang paling penting adalah kita mencapai angka 10.000 likes and followers di halaman Facebook kita, dan kita akan buka semua untuk kalian semua ya. Dan itu semua sekali lagi berlangsung secara gratis. Akan tetapi untuk mencapai 10.000 likes and followers, kami membutuhkan partisipasi teman-teman. Partisipasi Anda adalah ini sangat mudah untuk Anda lakukan, yaitu Anda hanya like dan follow halaman Facebook kita, kemudian nonton video-video kita supaya Anda juga bisa semakin lancar ngomong bahasa Inggris. Dan yang berikut, Anda juga membagikan video-video kita ke halaman Facebook Anda atau ke grup WA ataupun Facebook Anda atau ke teman-teman Anda, sehingga mereka juga bisa belajar dari kita dan menonton video-video kita sehingga mereka juga semakin lancar ngomong bahasa Inggris. Dengan melakukan itu terus-menerus, aku yakin kita bisa mencapai angka 10.000 likes and followers dengan cepat, dan kita bisa dengan cepat juga membuka semua pelajaran yang telah sukses membantu para member kita lancar ngomong bahasa Inggris. Pelajaran-pelajaran ini udah terbukti membuat para member kita lancar ngomong bahasa Inggris. Jadi jangan lupa sekali lagi like dan follow, nonton, dan kemudian bagikan halaman Facebook kita ataupun video-video kita sehingga banyak orang yang bisa belajar dari kita. And mari kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu dan juga untuk teman-teman yang mau mendapatkan mentoring langsung dari para tutor kita, Anda bisa menghubungi salah satu admin kami, yaitu ini nomornya 0813 8719 dan 8968 ya. Anda bisa menghubungi nomor yang ini dan kontak. Ini ada WA dan juga ada tersedia SMS dan juga telepon. Silakan Anda hubungi nomor tersebut. Alright guys, dan mari kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Next, 45. Ini di sini aku tulis bahwa what did you like the most about your last job? Once again, what did you like the most about your last job? Artinya apa yang paling Anda suka mengenai pekerjaan lama Anda ya, atau pekerjaan terakhir Anda. Apa yang paling Anda suka? Dan sekali lagi ini dia bertanya tentang yang paling Anda suka ya, jangan dia bertanya tentang yang paling Anda suka, Anda menjelaskan yang paling Anda tidak suka. Itu tidak bagus ya. Harus yang paling exciting, yang paling bagus dalam pekerjaan Anda sebelumnya yang Anda jelaskan, sehingga membuat orang tersebut kayak terkagum dengan Anda ya, dan tidak berpikiran negatif terhadap Anda. Next, 46. What did you like the least about your last job? Once again, what did you like the least about your last job? Artinya apa yang paling Anda tidak suka ya, atau suka paling sedikit mengenai pekerjaan lama Anda atau pekerjaan terakhir Anda ya. Itu yang tentunya Anda berbicara tentang mungkin hal yang tidak menyenangkan, tetapi jangan diperbesar-besarkan atau jangan terlalu banyak berbicara di nomor yang ke-46 ini, karena apa yang keluar secara negatif biasanya masuk kembali ke kita secara negatif juga. Jadi ingat, harus rem diri ya, meskipun itu sakit, Anda harus rem diri. Next, 47.
what did you learn in your previous job? Once again, what did you learn in your previous job? Artinya apa yang Anda pelajari dari pekerjaan sebelumnya, ya, pekerjaan Anda sebelumnya, ya, atau pekerjaan terakhir Anda juga boleh. Tentunya Anda sekali lagi ini belajar tentang sesuatu yang positif banget, ya. Tentunya dalam sebuah pengalaman entah buruk sekali Anda bisa belajar sesuatu. Jadi meskipun tempat kerja Anda sebelumnya itu tidak menyenangkan sama sekali, Anda pasti paling tidak keluar dengan sebuah pembelajaran tersendiri atau sebuah pengalaman yang bagus, ya. Ada orang. Jadi sekali lagi, sejelek-jeleknya sesuatu pasti ada baiknya sedikit pun, pastinya ada. Jadi jangan terlalu melihat di hal-hal yang negatif. Next, 48. Do you work well under pressure? Once again, do you work well under pressure? Pressure ini artinya tekanannya atau stres. Apakah Anda bekerja dengan baik? Kalau Anda mendapat stres atau mendapat tekanan gitu, ya. Misalkan kalau bos Anda memberi Anda pekerjaan yang setumpuk gini, apakah Anda masih sanggup untuk menghandle pressure tersebut atau tekanan tersebut atau stres tersebut? Next, 49. Are you punctual? Once again, are you punctual? Ini juga aku udah jelaskan di video sebelumnya, jadi silakan tonton di sana. Next, number 50. How long do you plan to stay in this job? Once again, how long do you plan to stay in this job? Artinya berapa lama Anda berencana untuk bekerja di pekerjaan ini, ya, atau bekerja di perusahaan ini. Ini dia bertanya berapa lama Anda akan berada di perusahaan tersebut. Jadi tentunya Anda bisa mengatakan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, karena aku punya berbagai rencana. Atau Anda mau katakan seumur hidup, terserah Anda. Tapi biasanya ada orang yang punya target-target tertentu. Mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, bagus. Atau ada yang bahkan cuma 2 tahun. Tapi jangan bilang setahun, kayak Anda hanya datang dan diajarin kemudian hilang. Jangan bilang terlalu pendek, ya. Karena itu seolah-olah Anda hanya mau datang senang-senangnya doang, selanjutnya hilang. Kayak gitu. Enaknya karena orang tidak mau rekrut menggantikan posisi Anda setiap tahunnya. Apalagi posisi Anda itu penting atau sulit untuk dikerjakan. Jadi tahun ini mereka ngajarin kalian untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tiba-tiba belum mereka menikmati hasilnya, Anda udah hilang. Itu nggak benar juga. Seharusnya Anda bekerja sekitar setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun, kemudian baru pindah. Alright. Next, 51. Can you multitask? Once again, can you multitask? Multitask artinya bekerja dengan, kayak bekerja 2 atau 3 pekerjaan pada waktu yang sama. Jadi beberapa pekerjaan dikerjakan dalam waktu yang sama. Apakah Anda bisa? Describe your ideal job. Once again, describe your ideal job. Artinya deskripsikan pekerjaan ideal Anda, ya. Describe your ideal job. Ini tentunya jangan terlalu tinggi-tinggi juga, ya. Karena terlalu tinggi terakhir kayak orang yang menginterview Anda terakhir pesimistik terhadap Anda. Next, number 53. How would your coworker describe you? Once again, how would your coworker describe you? Bagaimana teman-teman bekerja Anda dulu mendeskripsikan Anda? Kayak mereka menceritakan Anda itu kayak orangnya gimana? Apakah orangnya rajin atau orangnya malas atau orangnya optimistik atau orangnya pesimistik? Jadi Anda menceritakan itu. Alright, next, number 54. How do you feel about learning new things? Once again, how do you feel about learning new things? Artinya apa atau bagaimana perasaan Anda atau bagaimana yang Anda rasa ketika belajar hal-hal baru? Apakah Anda kayak takut untuk belajar hal-hal baru atau mau atau curious untuk belajar hal-hal baru, ya? Jadi Anda orangnya kayak gimana? Apakah Anda memiliki rasa ingin tahu untuk belajar hal-hal baru atau bahkan menghilang kalau ada hal-hal baru? Next, have you ever had trouble with a boss? Once again, have you ever had trouble with a boss? How did you handle it? How did you handle it? Artinya, apakah Anda pernah masalah dengan
bos Anda atau seseorang bos dan bagaimana Anda menyelesaikannya ya. How did you handle it? Jadi ini mereka mau melihat apakah Anda kalau ada masalah Anda menghandle dengan bagus atau tidak, menyelesaikan dengan bagus atau tidak, atau bahkan Anda memukul bos Anda dan lari. Jadi itu yang tidak diinginkan, karena siapapun juga tidak mau memiliki masalah dengan karyawannya, apalagi sampai ada adegan pukul memukul. Itu nggak bagus, karena bagaimanapun juga mereka yang memberikan kita pekerjaan. Next, what major problems or challenges did you face? Artinya problem yang paling besar atau tantangan yang paling besar apa yang Anda pernah hadapi ya. Jadi ini sekali lagi mereka mau melihat bagaimana Anda bereaksi terhadap masalah atau tantangan yang Anda alami. Next, ini mungkin yang terakhir atau mungkin sampai 58 ini ya, yaitu ini 57. Why did you resign? Once again, why did you resign? Artinya mengapa Anda mengundurkan diri? Why were you fired? Artinya mengapa Anda dipecat? Jadi ini juga udah aku jelaskan di video sebelumnya, jadi silahkan tonton video-video tersebut. Dan ini adalah bagian yang ketiga. Aku harap teman-teman mengerti dari video ini, dan ini akan membantu kalian untuk anticipate lebih kalau Anda punya next job interview di kemudian hari ya. Jadi membuat Anda do well in your job interview dan juga bisa crush your next job interview. Alright, and I hope you understand today's lesson. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini ke halaman Facebook Anda atau ke grup WA dan Facebook Anda, sehingga banyak orang bisa belajar dari video-video kita dan banyak orang juga yang makin lancar ngomong bahasa Inggris. And that's it guys, see you in the next video. Bye bye.